Dian Erina. Asal saya sebenarnya dari Purbalingga, Jawa Tengah. Kemudian S1 saya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan alhamdulillah S1 mendapatkan beasiswa juga. Kalau kalian tahu mungkin namanya adalah PBSB, Beasiswa Santri Berprestasi dari Kementerian Agama. Dan alhamdulillah untuk S2-nya nanti di ANU, Australian National University, Master in Cultural Anthropology gitu. Seperti itu. Oke, kali ini kita akan bahas tentang bedah isai LPDP ya, teman-teman. Mungkin langsung saja lanjut di keduanya, Kak Al ya. Boleh lanjut slide-nya. Oke, kita bahas overview-nya dulu ya, teman-teman. Mungkin kalian semua sudah tahu ya, karena yang pertama pasti akan ada di pendaftaran, dan di situ kalian akan mensubmit semua berkasnya, teman-teman. Terus ada pengumuman seleksi berkas, setelah itu ada seleksi tes bakat skolastik, pengumumannya, kemudian ada seleksi substansi. Nah, di seleksi substansi itu kalian harus berhati-hati karena semua yang kalian submit terkait essay penulisannya, kemudian juga terkait form yang sudah kalian isi seperti pengalaman, achievement, itu benar-benar nantinya akan dipertanggungjawabkan. Jadi semuanya itu pasti akan ditanya gitu. Kemudian nanti akan ada pengumuman substansi gitu. Jadi jangan sampai kalian menyepelekan, nanti kayaknya pendaftaran tuh isinya nggak akan dibaca deh gitu. Itu semua yang kalian tulis itu pasti akan ditanyakan. Even tentang hal-hal kecil mungkin kayak pengalaman kalian itu bakalan benar-benar ditanya seperti itu. Jadi berhati-hati saat kalian submit berkasnya atau penulisan berkasnya karena nantinya di wawancara kalau kalian amin ya, kita pasti lanjut wawancara gitu. Nah, pasti akan harus dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke, lanjut ke yang kedua. Itu untuk overview-nya. Terus, nah, karena kita temanya adalah bedah isai ya, teman-teman. Jadi, pasti sebelum nulis tuh kita harus ngapain dulu sih gitu. Kalau dulu waktu saya pendaftaran LPDP, itu saya malah lebih banyak berpikirnya lebih banyak kayak di depan laptop diem aja kayak memikirkan itu malahan saya lebih banyak seperti itunya ketika penulisannya itu malahan saya cepat gitu jadi memang yang perlu kalian lakukan dulu adalah brainstorming kalian mengenerate ide kalian memikirkan idenya gitu. Terus kalau sudah memikirkan idenya, kalian sebenarnya pengen apa nantinya, terus kenapa sih sampai harus lanjut studi gitu. Nah, setelah kalian brainstorming baru kalian expanding. Jangan hanya dipikirkan saja, tapi kalian juga harus making notes. Kalian harus catat gitu. Seperti itu. Catat per poinnya seperti itu. Kemudian setelah expanding baru kita ke planningnya. Kita mengorganize idea sampai ke paper, sampai jadi paper gitu, into a paper gitu ya. Terus, nah selanjutnya mungkin banyak dari kalian yang bingung gitu. Kalau brainstorming sebenarnya kita harus nah, di brainstorming dulu sebelum saya menulis esainya ada beberapa hal yang perlu kalian catat, yang perlu kalian tanyakan ke diri kalian gitu. Apa sih yang menjadikan kamu harus lanjut studi? Kenapa sih kamu tuh harus S2? Kenapa sih kamu nggak kerja aja? Atau mungkin kamu ikut bootcamp, atau kamu ikut magang atau pelatihan aja gitu. Memangnya nanti kamu pengen mengangkat masalah apa? Pengen menyelesaikan masalah apa? Seperti itu. Nah, setelah itu, setelah dari masalah itu, kamu tanyakan juga, apa usaha yang sudah kamu lakukan? Walaupun usahanya itu belum terlalu besar atau belum benar-benar menyelesaikan masalah itu, tapi setidaknya adalah kalian harus ada usaha untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu. Walaupun belum benar-benar terselesaikan ya, teman-teman. Kenapa? Karena jangan sampai kita menjadi orang yang kita mau daftar nih beasiswa. Kita udah tahu masalahnya, tapi kita malahan ya udah kita nggak ada usaha apa-apa gitu. Jadi walaupun itu ke hal-hal yang kecil, tapi kalian juga harus ada usaha untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Jadi ada usahanya ya, itu poin pentingnya. Nanti akan ada essay saya yang dulu saya tulis, nanti akan jelaskan lebih detail di situ ya teman-teman. Nah setelah ada usaha, nah baru nanti pasti belum tersolve kan, makanya kalian pasti perlu studi lanjut.
Nah, studi lanjutnya kalian itu mau di mana dan kenapa sampai memilih kampus itu. Ketika kalian milih kampusnya adalah di luar negeri, terus kenapa kalian sampai mau ke luar negeri? Memangnya pendidikan di Indonesia itu masih kurang? Atau apakah mata kuliah di Indonesia itu ada yang tidak ada sampai kalian pengennya adalah ke luar negeri gitu. Jadi itu hal-hal yang harus clear teman-teman. Bagaimana perbandingan antara uh, mata kuliah di Indonesia dengan di luar negeri itu yang benar-benar kalian harus lihat juga gitu. Nah, setelah kalian tahu kalian mau lanjut di mana, kalian tanyakan ke diri kalian. Setelah kalian selesai, apa sih yang akan kalian lakukan? What is your contribution gitu. Jadi apa kontribusinya yang mau kalian lakukan gitu. Nah, itu poin pentingnya. Itu 4 hal yang benar-benar aku tanyakan ke diri aku sendiri. Dan dulu saya juga diajar tutor saya ya, dan alhamdulillah tutornya itu beliau di Columbia University. Jadi uh, anyway, dulu tuh saya pernah gagal LPDP 1 kali. Jadi, waktu gagal itu saya benar-benar belajar isainya. Kayak, oh sebenarnya apa sih yang salah sama isaiku? Kenapa skorku kayak cuman kurang 40 poin, tapi aku sampai gagal gitu. Nah, waktu percobaan kedua, nah itu alhamdulillah aku lolos langsung. Nah, dari situ aku benar-benar belajar dan aku dikasih tips ini gitu. Dan it works for me. Itu berguna sih buat aku gitu. Jadi, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini juga bisa membantu kalian menyusun esainya seperti itu. Oke, lanjut ke Al ya. Nah, dari brainstorming ini mungkin kalian banyak yang bingung. Aduh, aku bingung mau ngangkat masalah apa atau nanti aku bingung mau jadi apa gitu. Nah, kalian ada beberapa cara untuk menemukan finding the problem or finding the goal, what you want gitu. Yang pertama tadi dengan cara-cara asking yourself atau kayak contoh di sini kalian tanya ke diri kalian sebenarnya apa sih yang hal kalian sukai atau hal yang sangat kalian pedulikan banget gitu. Mungkin dari kalian ada yang, aduh aku peduli, aku sangat interest dengan lingkungan, dengan isu lingkungan. Tapi dari isu itu, kan kita mungkin ada permasalahan terkait sampah, contoh. Tapi dari isu itu, apa usaha kalian gitu? Itu juga perlu dipertanyakan gitu. Terus misal di sini karena concern saya adalah tentang kajian kebudayaan, jadi habis itu saya tanya juga ke diri saya, sebenarnya gimana sih kondisi budaya وما di sekitar يذكر kita. إلا أولو الألباب وما أنفقتم. Nah, dari kebudayaan itu bagaimana sih kondisi lingkungan kita gitu. Setelah kondisi lingkungan kita tentang budaya itu bagaimana, terus kita berpikir juga apa hal yang ingin kalian ubah atau setidaknya jika bukan mengubah apa yang ingin kalian perbaiki gitu. You should asking to yourself tentang hal-hal seperti itu. Atau kalau kalian udah bertanya ke diri kalian terus kalian masih bingung, coba kalian explore pengalaman kalian. Dari dulu kalian concernnya kemana? Pengalamannya itu berkaitan dengan apa? Atau kalian bisa juga dengan bacaan gitu. Kalian baca banyak, oh aku udah seneng nih tentang lingkungan. Tapi aku masih bingung, nantinya aku mau lingkungan concernnya kemananya gitu. Coba kalian baca-baca tentang jurnal kah atau buku atau hal yang lain seperti itu. Nah, selain bacaan, jangan lupa juga relasinya. Kalian juga harus expand your relation sampai atau mungkin kalian bertanya ke profesor kalian, ke grup kalian, ke teman-teman kalian yang expert di bidangnya gitu. Jadi kalian bisa menemukan goal kalian nanti permasalahannya apa, goalnya apa, seperti itu. Itu untuk cara menemukan goalnya ya teman-teman, seperti itu. Terus selanjutnya, nah ini intinya, yakni struktur ISEI LPDP. Setelah tadi kalian udah tahu ya, oh aku cara nemu idenya gini nih gitu. Nah, terus sekarang di penulisannya, sebenarnya struktur ISEI LPDP itu gimana sih? Aku disclaimer dulu teman-teman bahwasannya sebenarnya untuk struktur ISEI LPDP itu tidak ada, tetapi eh, kalian bebas mengeksplor mungkin kayak aduh aku pengen ini dulu sebenarnya itu terserah karena tidak dari LPDP itu tidak mengharuskan harus A B C D. Tapi sebenarnya eh, kalau yang saya lihat dari para awardee itu sebenarnya ada benang merahnya teman-teman. Ada kesamaannya gitu. Yang pertama,
pasti mereka itu ada judul. Ada judul atau ada hooknya, pembukanya gitu. Kenapa sih harus ada judul gitu ya? Karena seperti kita baca buku aja, kalau kita baca buku gak ada judulnya, pasti kayak ini buku tentang apa sih? Ngapain sih? Ini apaan sih? Pasti kita cuman kayak lewat aja. Begitu juga para interviewer yang nantinya akan membaca esai kita. Itu jadi kayak kalau tiba-tiba kalian nulis ke esainya tanpa ada judul ya kayak pastinya akan kurang seperti itu. Nah, selain ada judul, bisa juga kalian tambahkan hooknya, biar pembaca itu nantinya akan lebih tertarik untuk membaca lebih lanjut, seperti itu. Setelah itu ada latar belakang diri, kemudian ada intinya, yakni mengelaborasi tentang permasalahan yang ingin kalian angkat dan juga tujuannya. Nah, setelah itu ada juga kalian penjelasan tentang alasan kenapa sih kalian harus lanjut studi, pemilihan kampus, kontribusinya, dan terakhir diakhiri dengan penutup. Kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman. Oke, lanjut dulu, Kak. Oke, nah terus selanjutnya tadi yang sudah saya katakan ya teman-teman, pasti harus ada judulnya, karena seperti buku ya pasti harus ada seperti buku. Tanpa adanya sampul yang jelas itu ya kayak membingungkan dan membuat orang malas gitu. Nah, kemudian ada hooknya. Nah, hook itu sebenarnya bisa banyak, bisa berupa kutipan. Kutipan kalian mungkin mengutip dari orang-orang besar, orang-orang yang terkenal, atau mungkin bisa juga kalian analogikan gitu. Atau mungkin cerita kalian pribadi, atau bisa juga kalian berdasarkan pada angka atau data yang kalian dapatkan seperti itu. Nah, di sini contohnya, kalau di saya, ya ini kalau judul saya adalah literasi budaya dan hubungannya dengan Indonesia Emas 2045. Seperti itu. Karena sedang ramai-ramainya ya Indonesia, karena itu kan cita-cita Indonesia menjadi Indonesia yang emas di tahun 2045. Jadi di situ saya mengaitkan gitu. Nah, kemudian kalau di kalimat awal, ini kalimat awalnya saya simple, lahir di tanah Jawa yang kaya dan kental akan tradisi memberikan banyak pemahaman bagi saya. Nah, tapi di situ pasti akan menimbulkan pertanyaan. Pasti pembaca juga pengen pemahaman yang seperti apa yang membuat kamu sampai pengen lanjut studi gitu. Seperti itu. Itu yang di bagian pembuka. Nah, kemudian setelah ada pembuka, ada juga kalian harus mencantumkan tentang latar belakang kalian, latar belakang diri kalian ya. Nah, di sini jelaskan latar belakang kalian yang sesuai atau yang relevan dengan isu yang diambil gitu. Dan jangan juga overselling, kalian terlalu menjual diri kalian. Gitu. Kenapa? Terkait kayak achievement itu semua itu kan sudah ada di form yang kalian isi ya. Jadi kalian tidak perlu lagi menyebutkan gitu. Apalagi contoh concern saya nih terkait kebudayaan. Tiba-tiba di essay menyebutkan kalau saya juara lomba pidato bahasa Inggris. Itu kan nggak nyambung, teman-teman. Jadi walaupun kayak aku juara satu bahasa Inggris di tingkat provinsi, contoh, nah itu tidak perlu dicantumkan. Jadi sekiranya mencantumkan itu hal-hal yang relevan saja, gitu. Nah, di sini kalau saya itu dalam menuliskan, saya lebih enak menuliskannya dengan cerita, gitu. Karena kalau cerita bahasanya tidak terlalu kaku, itu kan pembacanya juga enak ya, seperti itu. Tapi kalian bisa memilih preferensinya masing-masing, teman-teman. Gitu. Nah, di sini saya bentuknya cerita dari awal saya kecil itu saya seneng nonton hal-hal kajian kebudayaan dari mungkin kayak tontonan mungkin kalau di Jawa mungkin kalian tahu ada ebek seperti itu. Terus dari situ bapak saya tuh sering menjelaskan tentang apa sih ebek itu, terus apa sih kenapa harus ada seperti itu gitu. Terus SMP SMA saya bagaimana? Terus habis itu dari sinilah saya kenapa saya mengambil S1-nya adalah tasawuf psikoterapi gitu. Itu jurusan saya. Nah, di situ ada mata kuliah yang benar-benar mencuri perhatian saya, yakni mata kuliah antropologi itu. Mata kuliah yang nantinya Kemarin kamu yang nggak tahu, kamu bayar sih yang ini, enggak tatit. akan saya ambil seperti itu. Nah, di situ saya menuliskan relevansinya, yakni saya nggak, oh ini achievement saya A, B, C, tapi apa hal-hal yang berkaitan aja dengan kebudayaan. Kayak contoh, saya berkontribusi dalam penelitian lab Syifa Al-Qulub, yang mana di situ
mengkaji tentang bagaimana budaya orang-orang Islam lakukan zikir dan bagaimana efeknya kepada diri kita seperti itu. Jadi cantumkan hal-hal yang memang berkaitan atau relevan dengan kalian gitu. Seperti itu. Gitu. Terus selanjutnya, nah setelah dari latar belakang kita masuk kepada intinya ya. Ini kita mengelaborasi masalah yang kita angkat dan tujuannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada sebenarnya apa sih what kind of problem that you want to rise? Apa sih masalah yang pengen kalian angkat gitu? Dan jangan lupa masalahnya itu jangan hanya berdasarkan pada pengalaman kalian aja. Pastikan ada data yang jelas gitu. Kalau bisa malahan bagusnya kalian mencantumkan sumbernya. Seperti itu. Jurnalnya disebutkan kayak gitu. Jadi biar benar-benar lebih clear datanya kalian dapatnya dari mana. Seperti itu. Nah, dari data itu kemudian elaborasi apa yang menjadi upaya kamu juga gitu. Karena sangat awkward ya kalau kalian mencantumkan masalah tapi kalian nggak ada bilang usahanya. Itu berarti kalian menjadi orang yang abai dong gitu. Padahal kan nantinya kalian juga yang akan menyelesaikan masalah tersebut gitu setelah kalian selesai kuliah gitu. Kemudian kaitkan juga dengan cita-cita Indonesia. Sebenarnya Indonesia nantinya tuh pengen apa sih gitu. Kalian bisa baca-baca rancangan eksekutif Indonesia seperti itu. Cari bukletnya gitu. Atau mungkin nanti yang mau bisa nanti saya kirimkan ya teman-teman gitu. File yang dulu seperti itu. Nah, terus juga jangan sampai seringnya itu banyak orang yang pengen mencantumkan semua masalahnya gitu. Kayak oh, masalah kesehatan nih banyak nih masalahnya. Mungkin tentang mental health, tentang stunting dan sebagainya. Tapi jangan sampai dicantumkan semuanya gitu. Pilih satu, tapi mending kalian fokus gitu. Kayak contoh tentang lingkungan. Aduh, aku pengen fokus tentang sampah. Aduh, tapi ini masalah yang lain kok. Ini juga ya. Jangan sampai kalian terlalu banyak problem gitu. Karena nantinya jatuhnya adalah tidak realistis. Kalian sebenarnya pengen menyelesaikan masalah yang mana gitu. Walaupun memang nyata ya, masih masih banyak PR gitu. Tapi kalian pilih fokusnya di mana, kalian detailkan, habis itu kalian step by stepnya itu mau gimana gitu. Jadi itu lebih lebih nyata seperti itu, lebih realistis. Nah, terus juga jangan sampai kalian tidak ada data yang jelas. Kalian cuma sekedar cerita aja kalau di sini tuh ada kayak gini. Nah, itu bakalan ditanyakan banget waktu wawancara. Memangnya ini masalah, mungkin aja ini masalah yang terjadi perasaan kamu saja gitu. Jangan sampai kalian dapat eh, pertanyaan seperti itu gitu waktu di wawancaranya gitu. Jadi ya, makanya pentingnya mencantumkan data seperti itu. Oke. Dan nah di sini ada contoh esai saya. Nah, eh terus juga catatannya kalian perhatikan per paragrafnya teman-teman. Jangan sampai kalian loncat dari ngomongin apa tiba-tiba ngomongin apa. Jadi harus nyambung ya, harus koheren antara paragraf satu dengan paragraf selanjutnya. Nah, di sini saya masih mencantumkan tentang perkenalan diri sebelumnya, yang mana kalau sebelumnya saya bilang kalau saya aktif di penelitian lab Syifa Al-Qulub, yang lab kampus saya. Kemudian saya juga masih mencantumkan tentang saya aktif di dalam dunia sosial program ya. Salah satunya volunteering ke NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, ternyata waktu di volunteering itu ada masalah. Nah, dari situlah kalian mulai menceritakan masalah. Masalahnya itu bagaimana seperti itu. Kalau di sini, kalau saya saat itu masalahnya adalah pertama banyak hal-hal yang bertentangan dengan nilai budaya seperti itu. Terus kalian bisa ceritakan juga gitu, bagaimana sih pendapat orang-orang lingkungan terkait masalah yang sedang terjadi gitu. Kayak saat itu saya menyebutkan ya ini adalah ada Bapak Ibrahim yang mana kepala desanya itu saya ceritakan ya. Nah, harapannya beliau bagaimana, kemudian kita juga nggak cuma menyatakan kembali harapan dari lingkungan, tapi kita juga cantumkan sumber ya teman-teman, karena itu biar lebih
valid gitu. Terus setelah itu saya juga melakukan pencarian masalah yang lebih mendalam seperti itu, yakni dengan berkunjung ke beberapa sekolah seperti itu. Nah, ternyata kalau sudah kalian menemukan masalah yang fix, nah itu kalian juga kaitkan dengan Indonesia emas. Dengan nggak Indonesia emas ya, itu topik saya. Maksudnya dengan cita-cita Indonesia nantinya seperti itu. Kayak contoh tadi saya menyebutkan tentang masalah masalah yang terjadi di daerah NTB. Nah, setelah itu kaitkan, padahal literasi budaya ini merupakan salah satu literasi yang perlu diperhatikan untuk menciptakan generasi unggul dan berbudaya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, di situ ada ringkasan eksekutif Indonesia 2045 halaman 4. Jadi benar-benar detail gitu. Nah, terus di situ nggak cuman di daerah NTB ternyata. Ketika ditelisik lebih mendalam gitu. Jadi biar pewawancara atau biar pembaca esainya itu benar-benar yakin. Permasalahannya itu terjadi tidak hanya di daerah kalian aja, tapi ternyata terjadi almost di Indonesia gitu. Di dalam lingkup yang lebih besar maksudnya. Seperti itu. Makanya di sini kalian perlu telisik lebih mendalam. Nah, dan di sini saya mencantumkan data yang lebih valid lagi. Ada 61,1% mereka nggak kenal budayanya. Nah, itu ada sumbernya kata yoga tahun 2011 gitu. Terus 83,3% ternyata seperti itu. Jadi benar-benar ada data yang spesifiknya seperti itu. Nah, selanjutnya terus juga bisa cantumkan dampaknya ya teman-teman. Kayak dampaknya gimana sih kalau permasalahan-permasalahan tersebut itu tidak diselesaikan. Nah di sini kayak dampaknya kalau Indonesia budaya terkait kebudayaan itu nggak terselesaikan, maka semakin lama akan hilang tergantikan oleh kebudayaan lain dan jati diri bangsa ini akan menghilang seperti itu. Anak-anak bangsa, anak-anak generasi itu nggak akan kenal sama jati dirinya gitu. Jadi kalian cantumkan juga dampak dari permasalahan itu ketika tidak diselesaikan. Seperti itu. Kemudian, nah kalau udah menyajikan masalah, terus kalian apa? Nah pastikan kan kalian pasti perlu belajar lebih dalam. Nah, dari situlah kalian masuk. Kenapa sih kalian harus lanjut studi? Kenapa kalian milih kampus itu gitu? Nah, di dalam pemilihan kampus ada beberapa hal yang bisa kalian cantumkan. Mungkin alasan kalian memilih kampus bisa dari subjek yang ditawarkan atau mata kuliah yang ditawarkan itu benar-benar sesuai dengan solusi yang kalian dengan permasalahan yang kalian angkat atau mungkin ada profesor yang memiliki ketertarikan yang sama dengan kalian. Nah, jadi itu beberapa hal yang bisa kalian angkat dalam alasan pemilihan kampus seperti itu. Seperti itu. Kemudian ada contoh esainya di selanjutnya. Kak Alia. Nah, mungkin nanti kalian bisa baca langsung ya teman-teman biar langsung tergambar. Nah, di sini alasan pemilihan kampus nggak cuman di sini saya bilang kalau nggak cuman ENU tuh kampus yang memiliki ranking ya, ranking nggak cuman dia kampus yang bagus, tapi apa? Ada mata kuliah yang benar-benar relevan dengan solusi yang saya tawarkan gitu. Jadi kalian jangan sampai kalian cuman menyebutkan ini ranking segini gitu. Kan kalian pengen lanjut studi karena kalian ingin menyelesaikan permasalahan atau kalian ingin berkontribusi untuk Indonesia. Jadi pastikan mata kuliahnya itu benar-benar dicantumkan dan relevan dengan masalahnya gitu. Terus selanjutnya kalian perlu juga mengelaborasi mata kuliah yang akan dipelajari. Jangan sampai kalian cuma menyebutkan, nanti saya akan belajar tentang culture and human diversity. Jangan cuma hanya seperti itu. Tapi jelasin juga kalau di mata kuliah itu tuh emang nantinya mau ngapain sih gitu. Isinya tentang apa biar pembaca isinya itu juga yakin juga kalau kalian udah benar-benar mengulik lebih dalam tentang persiapan kalian gitu. Jadi kalian udah bener-bener oh ternyata ini anak udah baca bukletnya ya gitu. Jadi bener-bener yakin gitu. Seperti itu. Kemudian nah
selain mata kuliah bisa juga tadi ya, ini bisa alasannya adalah memiliki profesor yang sama. Nah, di sini ada profesor, kalau saya ada Ken George, yang mana beliau ini punya ketertarikan yang sama terkait Indonesia gitu. Jadi walaupun beliau itu dosen dari ENU luar negeri, tapi dia banyak riset-risetnya itu tentang Indonesia. Makanya di sini saya mencantumkan beliau seperti itu. Seperti itu. Oke, next Kak. Nah, setelah itu ada juga kalian perlu mencantumkan apa sih mimpi kalian, mimpi Indonesia nantinya gitu. Terus setelah selesai dari kampus, karena tadi kan kampus ya, maka habis itu pasti kalian selesai studi, kontribusinya kalian mau apa gitu. Kalian belajar memakai uang LPDP. Dan pastinya dari LPDP itu mengharapkan sesuatu dari kalian, mengharapkan kontribusi dari kalian. Jangan sampai kalian hanya mencantumkan impact yang sifatnya adalah self-center gitu. Tapi harus impactnya adalah keluar ke lingkungan, ke masyarakat seperti itu. Seperti itu. Nah, di sini kalau mimpi Indonesia, di situ saya mencantumkannya, saya kaitkan dengan undang-undang, kemudian saya kaitkan juga dengan RPJPN seperti itu. Biar benar-benar valid ya teman-teman gitu. Terus kontribusinya yang akan kalian lakukan apa? Kalian bisa tulisnya step per step, kayak step pertama kalian apa, step kedua apa, step ketiga apa, atau kalian juga bisa dibagi jadi short term, medium sama long term gitu. Jadi jangka pendek apa, jangka menengahnya apa, atau jangka panjangnya apa gitu. Semisal, nah di sini kalau saya itu per step ya. Jadi karena saya ada komunitas yakni Indonesian Cultural Traces, jadi tentu saja saya bilangnya kalau jangka pendeknya saya juga akan langsung kembali ke komunitas saya. Seperti itu. Terus juga semisal kayak mungkin dari kalian, aduh aku pengennya jadi dosen gitu. Mungkin ya banyak. Nah itu harus spesifik teman-teman. Jadi penyebutan kontribusi itu harus spesifik biar pewawancara atau pembaca isinya yakin kalau kita benar-benar ada tempat berpulang, tempat berkontribusi. Semisal kalian jadi dosen, kalian jadi dosen di mana gitu. Tulis aja sekalian nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Tulis aja semisal saya pengen kembali ke kampus asal S1 saya gitu. Karena ternyata kehadiran saya itu diharapkan oleh para dosen. Menimbang akan kurangnya jumlah dosen, kurangnya jumlah pengajar di kampus saya. Itu boleh banget seperti itu. Terus selain selesai studi, waktu studinya juga bagusnya, alangkah baiknya itu diceritakan. Bahwasannya kalau kalian nggak akan, contohnya ya di sini nggak akan kalian cuman fokus di akademik aja, tapi kalian juga akan fokus di non akademik. Nah, non akademiknya kalian mau apa? Itu juga bisa diceritakan. Mungkin akan mungkin akan aktif di dalam organisasi, kalian tuliskan, atau mungkin aktif di komunitas, itu tuliskan juga biar benar-benar lebih spesifik dan lebih detail gitu. Semakin kita detail, maka pewawancara juga akan semakin yakin dengan kita bahwa kita benar-benar layak dan kita punya tujuan yang jelas seperti itu. Seperti itu. Oke. Dan nah, ini di bagian penutupnya. Nah, ini bagian yang penting. Isinya apa? Isinya itu penegasan kembali bahwa penegasan kembali tentang komitmen kalian. Setelah penegasan kembali, jangan lupa juga kasih harapan gitu. Nah, kayak contoh di sini, kalau permasalahan tentang literasi budaya ini dibiarkan, makanya apa? Akan menghambat tentang Indonesia Emas 2045. Seperti itu contohnya ya, akan berdampak besar terhadap perkembangan budaya Indonesia gitu. Atau akan cita-cita Indonesia akan semakin terhambat. Nah, dari situ kalian juga perlu menjelaskan harapannya. Eh, Kayak contoh di situ, besar harapan saya dapat menerima LPDP, menerima beasiswa LPDP supaya apa? Supaya saya bisa berkontribusi dan menjadi bagian dalam mewujudkan gitu. Jadi menjadi bagian dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 seperti itu. Terus kalau di sini saya penulisan esainya itu Indonesia, teman-teman. Jadi tidak ada aturan khusus juga dalam penulisan esai LPDP. Indonesia boleh, Inggris itu juga boleh gitu. Dan ada poin plus di setiap
Indonesia Englishnya ya teman-teman. Semisal kayak kalian pakai bahasa Inggris, itu bagus karena apa? Karena berarti kalian sudah benar-benar siap untuk lanjut studi ke luar negeri ya. Karena ke luar negeri kan pasti Inggris, bahasa Inggris gitu. Jadi kalau kalian penulisan bahasa Inggris, berarti menunjukkan kalian udah benar-benar siap gitu. Tetapi terus kalau poin plusnya pakai Indonesia, itu bisa langsung dipahami sama pewawancaranya gitu. Karena kalau kita penulisan dalam bahasa Inggris, itu kan kadangan kita mau nulis apa, tapi kadangan pembacanya itu kan kadangan beda meaning ya gitu. Kadangan bisa terjadi seperti itu. Jadi itu terserah kalian mau pakai Inggris atau Indonesia, itu tidak ada aturan khususnya. Jadi terserah teman-teman ya, bisa Indonesia nggak apa-apa, Inggris juga nggak apa-apa. Terus nanti akan ngaruh nggak ke wawancara? Enggak ya teman-teman. Jadi kalau kemarin saya itu 50-50. Kadangan bahasa Inggris, kadangan bahasa Indonesia. Walaupun esainya itu bahasa Indonesia, tapi tetap nanti karena tujuan kita luar negeri pasti akan ditanya juga wawancaranya pakai bahasa Inggris gitu. Seperti itu. Saya kira seperti itu. Mungkin nanti semisal ada yang mau ditanyakan bisa di sesi tanya jawab ya teman-teman. For the last, nah terakhir ya teman-teman, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Setiap usaha pasti akan membawamu lebih dekat pada mimpimu gitu. Jadi tidak ada yang sia-sia walaupun eh saya belajar banyak sih dari kegagalan waktu LPDP batch pertama ya. Karena dari situ jujur waktu itu saya tujuannya emang dari batch pertama itu luar negeri teman-teman. Tapi pas itu saya merasa malu untuk merasa malu kayak eh, ada temanku yang itu lulus Columbia, tapi kayak aku mau ngajuin iseiku itu kayak aduh iseiku ecek-ecek atau enggak ya gitu, atau masalah yang aku angkat bener enggak ya gitu. Padahal tidak ada masalah yang bener dan enggak gitu. Jadi dan jangan juga takut untuk apa ya, meminta orang lain membenarkan isi kita gitu. Terus juga kesalahan yang aku pahami banget waktu batch satu waktu gagal adalah too much problem gitu. Jadi waktu itu saya nggak cuman menyebutkan satu, tapi saat itu saya ingat masih menyebutkan tiga. Jadi kayak itu kurang realistis. Makanya waktu batch 2-nya, isaiku benar-benar aku perbaikin banget dan dari tutorku itu salah satu mentornya beliau dan kayak isaiku yang awalnya itu adalah 2 paragraf waktu dikoreksi sama beliau itu kayak tinggal 2 paragraf teman-teman jadi kayak wah dari 2 halaman ya jadi kayak 3 halaman itu kayak 2 paragraf tinggal 2 paragraf terus juga kadangan jangan sampai penyampaian kita itu berbelit-belit itu yang kemarin saya menemukan banyak yang berbelit-belit langsung aja to the point dan clearkan juga spesifikkan teman-teman gitu. Karena waktu batch satu waktu gagal itu saya terlalu berbelit-belit dan terlalu banyak ingin sampai pada akhirnya jatuhnya kurang realistis. Walaupun ya memang kita memang masih banyak PR tapi angkat satu dan fokuskan solusinya clearkan gitu. Mungkin seperti itu saja teman-teman. Oke, seperti itu Kak Ale. Terima kasih banyak teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, amazing, keren banget Kak Merita atas materinya dan juga ya tadi ada sedikit info yang mungkin sering ditanyain teman-teman terkait esai lebih baik pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu Iya, most frequent ask banget sih. Ya, iya thank you so betul much banget Kak Kak. Merita. Oke Oke, Kak Alia. selanjutnya kita ada Kak Farid. Halo Kak Farid, Halo Kak Alia, halo Kak Marita. gimana kabarnya nih Kak? Posisi lagi di mana sekarang? Al Alhamdulillah kabar baik lagi di Inggris Kak, masih masih di UK. Ih, kok kayaknya masih terang ya Kak? Di situ jam berapa sekarang? Jam 1 siang lewat 15. Jadi halo selamat siang teman-teman semuanya. Oke, jadi ini live banget ya mentor kita dari UK langsung via Zoom buat eh, ya buat sharing-sharing materinya malam ini. Oke, mungkin aku langsung share screen dulu ya Kak untuk materinya.
Ini apa udah kelihatan? Dia aku masih hitam, Kak. Ah, Oke, udah. Oke, waktu dan tempat aku persilakan. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Alia dan tadi juga udah dimulai dengan Kak Marita yang keren banget dan aku baru sadar teman-teman ternyata hari ini dua pembicaranya itu sama-sama dari latar belakang keilmuan Antropologi. yang mirip nih, bukan mirip Iya, sih sama sebenarnya, dua-duanya antropolog kebetulan. iya benar Cuma banget. kalau saya sosial antropologi, kalau Mbaknya sepertinya fokusnya ke cultural antropologi. Tapi basically kayaknya kita belajar hal yang sama aja ya Mbak ya. Iya benar, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Wajid Nasution, biasa dipanggil Arit. Saya asalnya kalau di Indonesia itu dari Padang, Sumatera Barat. Saat ini sedang menempuh studi di University of Sussex dengan jurusan Master of Arts in Social Anthropology. Dan saya juga awardee LPDP Magister Luar Negeri, program reguler. Boleh mungkin lanjut, Kak? Nah, seperti yang tadi udah teman-teman baca di judul, kita akan membahas, mengupas nih secara detail bagaimana kemudian kita bisa memunculkan ide tentang konten dan membuat itu menjadi sebuah struktur esai yang padu gitu. Nah, sebenarnya balik lagi benar tadi aku sangat mengamini apa yang dibilang oleh Kak Marita. Em, Esai itu nggak pernah ada sebenarnya struktur yang bakunya gitu. Pada dasarnya kembali lagi menulis esai adalah sebuah seni gitu. Artinya kamu bebas untuk mengekspresikannya gitu. Cuma memang biasanya ada dalam tanda kutip panduan-panduan tertentu yang biasanya orang-orang lakukan agar bisa menciptakan sebuah esai yang ada kerunutan ketika kita membaca gitu. Nah, kalau misalnya biasanya basic structure daripada esai itu ya seperti yang teman-teman tahu biasanya diawali yang ada opening, kemudian ada main body, terus ada closing gitu. Tetapi nanti yang akan aku sampaikan pada kali ini em, kita kemudian memecah tiga hal ini menjadi lebih detail, menjadi lebih kontekstual, sehingga nanti dalam pengerjaannya kita juga lebih bisa memunculkan idenya juga lebih spesifik gitu. Oke, boleh lanjut, Kak? Oke, yang pertama benar seperti kamu kata tadi, pertama tuh penting banget buat kita sebenarnya untuk bikin hook atau opening. Kenapa teman-teman? Kita harus perlu mengingat bahwa ketika kita ikut seleksi beasiswa, terutama dalam seleksi administrasi, kita tuh lagi bersaing sama belasan sampai bahkan puluhan ribu orang gitu. Artinya satu reviewer itu tuh harus membaca banyak sekali esai. Bayangkan mungkin kalau misalnya esainya teman-teman dalam tanda kutip dibacanya waktu pagi nih ketika moodnya masih bagus dan segala macam itu mungkin akan sangat menguntungkan teman-teman. Tetapi kita perlu kemudian berpikir bahwa oh ini reviewer aja harus baca banyak gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa memunculkan sesuatu hal yang menarik di 15 detik pertama ketika reviewer membaca, artinya nanti itu nggak bakalan bisa untuk dibaca sampai akhir gitu loh teman-teman dalam artian karena udah dianggap tidak menggigit gitu loh. Penting banget kalau aku bisa bilang hook ini adalah tentang bagaimana kamu bisa bikin kesan pertama menggoda selanjutnya terserah Anda gitu. Jadi benar-benar di awal ya soal buat kamu ngasih something yang duar yang menggigit banget sampai orang bakalan tertarik banget untuk baca gitu. Nah, mengapa hook itu penting? Seperti yang tadi aku bilang, itu akan menarik perhatian pembaca sejak kalimat pertama, itu juga akan membedakan esai kita dari puluhan ribu kandidat lainnya, itu juga akan membuat reviewer lebih tertarik untuk membaca keseluruhan esai kita. Karena perlu diingat teman-teman, esai LPDP khususnya esai yang utama itu kan cukup panjang ya. Bahkan sebenarnya bisa dibilang sangat panjang gitu. Artinya, kalau memang di awal itu sudah tidak kita bisa berikan efek yang dalam tanda kutip menarik orang untuk bisa membaca itu secara keseluruhan, ide ataupun gagasan yang mau kita sampaikan kenapa kita harus di studi S2-nya itu tidak akan bisa ditangkap oleh si reviewer gitu. Nah, penting ketika kita kemudian berbicara tentang hook dan opening, kita perlu tahu tipe-tipenya yang efektif itu yang bagaimana sih. Ya, basic lah sama yang seperti yang dibilang Kak Merita tadi, kita pakai kutipan yang relevan, kita pakai anekdot atau pengalaman pribadi. Dalam artian, bagaimana teman-teman mengemas sesuatu hal yang sebenarnya you take it for granted, kamu anggap itu sebagai hal yang biasa aja, tapi bisa kamu kemas menjadi suatu hal yang sebenarnya menarik, menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip seksi gitu loh untuk dibaca gitu. Bisa juga tentang fakta atau statistik yang mengejutkan, misalnya kamu bisa menulis nih tentang permasalahan stunting di Indonesia. Kamu benar-benar di awal tuh memulai dengan data em, sekian banyak anak di Indonesia tuh stunting loh, bla 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 gitu. Em, atau bahkan bisa dengan pertanyaan retoris gitu. Artinya pertanyaan retoris itu adalah sebenarnya pertanyaan yang udah kita tahu jawabannya, tetapi itu memberikan sense of gimana kita kemudian mengarahkan cara dan arah berpikir si
pembaca itu nantinya gitu. Dan ada juga beberapa tips sebenarnya untuk membuat hook yang kuat, pastikan relevan dengan tema esai ataupun pengalaman pribadi. Jangan terlalu panjang, cukup 2 sampai 3 kalimat aja untuk menarik perhatian, hindari klise atau pembukaan yang terlalu umum, hubungkan hook dengan isi paragraf agar mengalir dengan baik. Em, Kalau dalam hal ini sebenarnya ini tentang perspektif ya teman-teman. Aku sering sekali melihat tren beberapa dari teman-teman itu memulai dengan hook yang kadang itu tidak substansial, hanya berfokus mendramatisir hal-hal yang sebenarnya sah-sah saja untuk dramatisir, seperti misalnya kondisi ekonomi, berasal dari daerah eh, terbelakang dan segala macam gitu. Itu boleh banget teman-teman, tetapi jangan kemudian langsung kayak ngomongnya memang ya seperti itu saja gitu. Tetapi kamu perlu untuk kemudian mengemas hal itu menjadi sesuatu hal yang menunjukkan misalnya katakanlah dari kondisi ekonomi itu kamu pengen nunjukin kamu punya resiliensi yang bagus, kamu punya daya juang yang bagus dan segala macam. Jadi hindari banget kalau menurut aku kemudian memunculkan hal-hal yang terlalu mendramatisir kondisi ekonomi, latar belakang daerah, yang ketika proses dramatisir itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang substansial bisa menunjukkan siapa jati diri kamu sebenarnya gitu. Oke, boleh next Kak. Nah, jadi berikut adalah contoh punya aku teman-teman. Jadi nanti tiap kita bahas satu bagian, aku langsung menyertakan contohnya. Of course, aku nggak bisa bacain ini langsung semua. Mungkin teman-teman bisa baca. Tetapi intinya adalah contohnya, aku bilang di sini, I'm a big believer that life is like a box of puzzle pieces representing an action we take, a decision we make, and an experience that we have. Aku tuh bilang, aku tuh adalah orang yang percaya banget, hidup tuh kayak kotak yang penuh sama potongan puzzle yang mewakili tindakan yang kita ambil, keputusan yang kita buat, pengalaman yang kita miliki, yang mana ketika itu tersusun, setiap potongan itu menciptakan atau membentuk mozaik daripada kehidupan kita. Oleh karena itu ada 3 hal nih yang aku panggil dalam hidupku sebagai three piece yang menjadi formula aku untuk membantu aku mengubah potongan puzzle ini menjadi sebuah kehidupan yang bermakna. 3P itu apa? Ada purpose, perseverance, and paid forward. Through my formula, bla 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 bla, aku bikin di atas. Nah, di sini kenapa kemudian penting banget teman-teman kalau aku malah ketika aku bikin hookup ini, itu tuh nanti aku bawa ke semua esaiku. Nanti aku akan tunjukkan contohnya bagaimana. Jadi di awal kan aku ngomongin selalu tentang potongan puzzle dan segala macam gitu. Menurut aku itu adalah hal yang kemudian merepresentasikan satu hal yang kayak aku gambarkan tentang hidupku gitu loh. Bagaimana kemudian aku menyusun pengalaman-pengalaman hidupku itu sebagai sebuah em, kisah hidup yang kemudian itu bermakna gitu. Oke, boleh next, Kak. Nah, bagian yang kedua adalah introduction. Introduction di sini adalah tentang kemudian memberikan pengenalan siapa diri kita gitu. Terkait mengenai hal ini, aku sering sekali melihat ini bukan salah, tetapi lebih ke dalam pandanganku. Banyak sekali kemudian awardee yang punya kecenderungan menggunakan pola perkenalan yang kayak masih dalam tanda kutip eh, basic banget gitu. Misalnya kayak ngomong, ya perkenalkan nama saya Muhammad Farid Wajdi, saya adalah anak keempat dari ini segala macam gitu. Which is that's good. Tetapi kalau aku pribadi, karena memang kita dalam ini menyusun esainya kan diberikan jumlah kata yang terbatas gitu. Alangkah lebih baik kemudian bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan jumlah kata itu secara bijaksana, itu secara wise. Artinya, lebih baik digunakan jumlah kata itu malah untuk menjelaskan hal yang lebih substansial lain. Intinya adalah yang mau aku sampaikan, berikanlah perkenalan yang lebih sistematis, dalam artian itu memberikan gambaran akademik tentang siapa kamu, entah itu juga secara profesional, yang mana itu nanti akan membangun kredibilitas dan juga relevansi terhadap rencana studi kamu. Dan ini penting banget, jangan pernah mengulang apa yang sudah kamu sampaikan pada dokumen lain. For example, nama kamu, um, universitas asal kamu dan segala macam itu kan basically sudah terpampang clear di dokumen formulir biodata yang kamu isi di LPDP, atau bahkan di ijazah yang kamu isi ini gitu. Jadi malah tunjukkanlah hal-hal yang bisa mengenalkan diri kamu. Artinya tuh kamu ingin membawa sesuatu hal bahwa oke, this is me, it's more than a name. Lebih dari sebuah nama, aku punya story ini yang ingin pengen aku bagikan melalui esai ini gitu. Jadi tipsnya apa ya? Pertama jangan terlalu deskriptif, tunjukkan kamu punya dampak dan relevansi terhadap pengalamanmu. Gunakan storytelling, artinya kamu tidak sekedar membuat daftar prestasi. Bener banget tadi yang dibilang sama Kak Merita, di mana banyak banget teman-teman itu merasa bahwa kadang
bahkan aku dulu berpikir bahwa semakin aku menunjukkan banyak prestasi yang aku miliki, itu semakin membuat si reviewer akan yakin untuk memilih aku gitu. Padahal sebenarnya tidak gitu, karena dengan kita kemudian terlalu banyak teman-teman membahas pencapaian ataupun prestasi, malah kita cenderung banyak tapi tidak menjelaskan secara detail, tidak menunjukkan aspek keterhubungannya, tidak menunjukkan dampak apa yang kemudian didapatkan daripada pencapaian ataupun prestasi itu gitu. Jadi lebih baik fokus kepada satu atau dua aja, bahkan lebih bagus sebenarnya satu aja gitu. Karena begini, menjadi seorang award di LPDP, terutama ketika menulis esai ini, juga tentang bagaimana kamu menciptakan kemampuan untuk memilah apa yang kamu punya itu selaras dengan apa yang dicari oleh LPDP. Jadi basically kamu harus cocok-cocokin. Saya katakanlah kamu punya prestasi 1 sampai 10 nih. Nggak mungkin kan semuanya itu kayak something yang akan relevan banget dengan studi S2-mu atau dengan core values-nya LPDP gitu. Jadi coba dipilah, nanti itu yang kemudian dikembangkan gitu. Apa saja yang bisa dimasukkan, misalnya mungkin latar belakang studi S1 kamu, kontribusi apa yang pernah kamu lakukan pada bidang ini, minat dan isu yang kamu advokasikan, bagaimana kemudian kamu tertarik dengan isu ini, pengalaman yang menarik saat kuliah ataupun bekerja, di mana ini kan akan membentuk perspektif tentang keahlian yang kamu miliki gitu. Dan balik lagi tadi prestasi dan pencapaian yang relevan. Kita balik lagi teman-teman LPDP ini walaupun memang tidak clearly mention ini beasiswa prestasi, tetapi LPDP sangat value a lot orang yang kemudian punya pencapaian pada bidang-bidang tertentu. Itu bukan kemudian harus yang akademik banget atau apa, enggak teman-teman. Tapi bagaimana kemudian itu bisa menunjukkan bahwa, oh ternyata ini kandidat punya something yang ditawarkan, selain karena kayak basic needed, oke dia cuma mau S2 gitu. Oke, next Kak. Nah, jadi contohnya di aku tuh malah bilang kayak gini untuk mengenalkan diri aku. Eh, Saat ini aku sedang menjadi ketua untuk sebuah kegiatan komprehensif social and cultural initiative tentang perlindungan dan promosi hak masyarakat adat di Indonesia yang berkolaborasi dengan beberapa peneliti muda di Universitas Gadjah Mada. Nah, aku menjelaskan kenapa indigenous people ini penting, terus apa yang kami lakukan. Jadi kayak aku bilang our comprehensive approach three pivotal program aimed at preserving indigenous heritage and this bla bla bla. Di akhir tuh aku menunjukkan aspek keberdampakan yang aku lakukan gitu. Jadi di situ kalau misalnya bisa teman-teman baca, through this program we successfully created 4 academic papers, presently writing 1 scientific book, and empower 6 different tribes and cultural school in Sumatra, Java, Nusa Tenggara Timur, and Sulawesi. Jadi kemudian kamu menunjukkan bagaimana sebenarnya prestasi yang kamu tonjolkan, pencapaian yang kamu kemudian sampaikan di sini ini, it isn't only kemudian end up di kamu aja gitu loh. Tapi kemudian kamu mengubah itu menjadi sesuatu yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Jadi ada aspek keterukuran yang kemudian bisa kita munculkan di dalam perkenalan itu gitu. Oke, next Kak. Nah, bagian yang ketiga, framing isu. Jadi begini teman-teman, kalau misalnya teman-teman baca nih di bagian pattern tadi yang aku bilang, kita perlu kemudian harus punya logika berpikir bahwa isu itu adalah masalah, LPDP itu solusi. Jadi kenyataannya adalah negara perlu ahli di bidangmu untuk menangani isu ini dan kamu bisa menjadi bagian daripada solusinya. Artinya, kamu harus kemudian bisa secara clear, secara runut, secara spesifik menunjukkan bahwa isu apa yang sebenarnya kamu bawa gitu. Be specific, be unique. Pilih satu aja gitu loh. Kalau misalnya di kasusnya aku tuh dari awal sampai akhir tuh ngomongin bahwa aku tuh pengen doing something buat masyarakat adat di Indonesia. I wanna be a voice for the voiceless. Aku pengen kemudian menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat adat. Aku kemudian pengen membantu mereka yang termarginalkan dalam berbagai sektor kehidupan gitu. Jadi dari awal sampai akhir tuh ngomonginnya ya masyarakat adat aja gitu. Jangan kemudian berpikir bahwa gini teman-teman, ketika berkaitan tentang isu, oh itu harus yang something yang wow, yang luar banget, yang luar biasa, yang gini-gini. Enggak. Ini bagaimana kemudian tentang kamu menunjukkan bahwa isu ini menjadi sebuah narasi yang kuat dan mendesak. Isu ini adalah isu bersama, isu ini adalah isu negara, isu ini adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan negara, mungkin melalui kamu nanti sebagai perpanjang tangan pemerintah, karena kamu sudah dibiayai sekolahnya gitu. Dan jangan lupa ketika kamu membuat framing isu, kamu juga kaitkan dengan peran LPDP gitu. Karena dalam artian, kamu perlu untuk kemudian punya kemampuan menunjukkan bahwa masalah ini tuh sebagai
sebuah isu nasional gitu, isu bersama yang butuh solusi konkret. Oke, next. Nah, kalau contoh punya aku kemarin tuh aku bilang gini. Nah, sebagai seorang peneliti muda yang mengadvokasikan hak-hak masyarakat adat di Indonesia dan didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, aku kemudian menemukan nih salah satu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Indonesia selama globalisasi itu adalah kurangnya riset tentang masyarakat adat dalam konteks keilmuan kontemporer untuk menciptakan sebuah inklusivitas sosial gitu. Padahal sebenarnya Indonesia itu sendiri tuh negara yang harus working hard tentang indigenous people gitu. Itu bahkan dibuktikan bahwa Indonesia bahkan terafiliasi dengan badan PBB yang namanya United Nations Declaration of the Right of Indigenous People gitu, yang memberikan mandat bahwa tentang pendidikan, pelestarian kebudayaan dan segala macam gitu. Di akhir aku kemudian tuh kayak clear lagi gitu loh. Sampai sekarang belum ada studi yang kemudian secara khusus dan jelas membahas tentang isu ini. Walaupun government sebenarnya sudah melakukan hal yang bagus sekali untuk ini kita. Oleh karena itu sebenarnya peran kami sebagai peneliti nggak cuma berperan dalam pemajuan keilmuan, tetapi juga tentang national security gitu loh. Di situ aku kemudian menunjukkan bahwa ini tuh cuma bukan masalah kayak, oh jurnal tentang masyarakat adat itu dikit banget penelitiannya. No, it's not about that. It's about raising the voice untuk kemudian menciptakan keterpaparan, exposure kepada masyarakat adat ini gitu loh. Jadi itu yang pengen aku bahas di contohku ini misalnya. Next. Oh ya, disclaimer ya teman-teman. Sorry kalau misalnya tadi agak belibet kalau mengartikan esai. Karena kadang tuh, when it comes to kamu mengartikan apa dalam bahasa Inggris tuh, kadang tuh agak-agak keserimpet karena nggak nemu makna yang cocok itu dalam bahasa Indonesia tuh apa gitu. Jadi um, sorry kalau misalnya tadi kayak kedengaran gimana ya. Next, bagian keempat, biggest why. Bener seperti yang tadi dibilang sama kakak pemateri sebelumnya. Kamu tuh harus punya kemampuan menunjukkan bahwa ya kenapa. Kenapa dalam banyak hal. Kenapanya itu dalam banyak hal gitu maksudku. Contohnya, menjelaskan alasan utama kamu untuk melanjutkan studi S2, menunjukkan relevansi pilihan universitas kamu dan negara yang kamu pilih dengan tujuan akademik ataupun profesional yang kamu miliki. Bahkan kadang itu kita nggak cuma kemudian milih negara, tetapi juga menjelaskan kenapa tidak di Indonesia, atau mungkin sebaliknya ketika memilih di Indonesia, kenapa tidak di luar negeri gitu. Kita harus bisa memberikan justifikasi lebih rinci, mengapa harus dengan beasiswa LPDP gitu loh, dan kenapa bukan dengan beasiswa lainnya gitu. Tetapi itu kemudian bukan secara eksplisit gitu ya teman-teman, kayak kenapa harus LPDP dan segala macam, kenapa nggak beasiswa lain gitu. Do it kayak lebih ke tersirat aja gitu. Nah, inti dari bagian ini adalah kamu harus menunjukkan bahwa tanpa studi lanjut dan juga tanpa LPDP kamu tidak akan bisa misalnya kayak untuk mencapai kapasitas yang maksimal dalam konteks ketika kamu ingin berkontribusi bagi bangsa. Eh, Misalnya tadi kan kamu udah membawa isu gitu loh. Berkaitan dengan isu itu, kalau misalnya kamu nggak dapat kesempatan ini akan sulit nih untuk kemudian merealisasikan ide saya gitu. Nah, bagaimana untuk menulis bagian ini? Ya, basically kamu menjawab pertanyaan ini aja, mengapa melanjutkan studi, mengapa universitas dan negara ini, dan skill gap apa yang ingin diperbaiki. Skill gaps ini adalah kesenjangan keterampilan teman-teman. Sering sekali yang orang kemudian missing ketika mengikuti seleksi beasiswa LPDP ataupun beasiswa lainnya itu adalah tidak menunjukkan kesenjangan keterampilan ini gitu. Makanya kadang orang kemudian merasa bahwa oh daftar S2 itu ketika sudah kerja saja gitu, karena memang kebanyakan dari kita itu baru menemukan kesenjangan keterampilan ketika sudah memang masuk ke dunia kerja gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman, karena di case-nya aku kebetulan fresh graduate. Walaupun memang kayak agak dirujak juga ketika wawancara, saya fresh graduate langsung daftar LPDP. Tetapi ketika kemudian kamu punya kemampuan untuk menunjukkan kesenjangan keterampilan yang kamu miliki, yang mungkin kalau dalam kasusku aku temukan selama studi S1, itu akan fine-fine saja gitu loh. Artinya begini, em, kadang yang dimunculkan itu alasan ingin S2-nya adalah, oh karena saya mau jadi dosen misalnya. Dan dosen perlu kualifikasi S2, which is itu nggak salah. Tetapi itu sangat bare minimum. Ketika kamu ikut seleksi beasiswa LPDP, kamu harus melampaui bare minimum. You need to be something yang jauh di atas ambang rata-rata gitu. Jadi harus secara rinci kemudian menunjukkan, misalnya kayak di kasusnya aku dulu S1-nya kan ngambil filsafat budaya di UGM, dan aku banyak penelitian tentang masyarakat adat. Tetapi aku sadar betul kemudian ketika aku em, publikasi atau lagi ikut lomba segala macam, aku tuh kemudian punya kekurangan
karena aku tuh nggak dibekali dengan misalnya kemampuan-kemampuan seorang antropolog dalam analisis linguistik, tentang environmental anthropology, tentang kajian gender dan segala macam gitu. Nah, itu yang kemudian aku bahas gitu. Aku bilang, aku nggak pernah dapat pengetahuan ini secara holistik di S1, dan aku pengen dapat ini di S2 gitu. Itu yang ingin aku selesaikan dengan diriku gitu loh. Jadi, em, kamu harus punya kemampuan dari awal teman-teman untuk menunjukkan bahwa apa sih sebenarnya yang sedang kurang dari diriku ini gitu loh. Walaupun sebenarnya kadang kan kita tuh kalau jujur-jujuran memang ada juga gitu yang memang mencari S2 tuh buat pelarian dan segala macam. Tetapi jangan kemudian itu dijadikan justifikasi bahwa kamu tuh nggak punya alasan untuk menunjukkan kesenjangan kesenjangan keterampilan yang kamu miliki gitu. Oke, boleh next Kak. Nah, ini tadi yang aku bilang kayak ketika aku dari awal ngomongin puzzle, aku tuh di bawahnya tuh kayak coba nyambung-nyambungin lagi gitu. Jadi misalnya kayak di sini aku tuh bilang, speaking about life is all about assembling the puzzle pieces. Aku tuh mulai kemudian menyusun potongan puzzleku dengan merefleksikan diriku terhadap peranku saat ini sebagai peneliti budaya selama 3 tahun terakhir selama studi S1ku. Pengalaman ini kemudian membantu istilah memotivasi aku untuk melanjutkan studi S2 aku yang berfokus pada social antropologi untuk menyelesaikan kesenjangan keterampilan yang saya tidak dapatkan secara holistik semasa saya menjadi mahasiswa filsafat, terutama dalam kinship, kekerabatan, gender, development, pembangunan, and religion secara akademik. Nah, mendapatkan pengetahuan ini akan kemudian memberikan saya core competence dan juga pengetahuan secara praktikal, baik juga secara akademik untuk menyelesaikan permasalahan dan menciptakan solusi atau praktis terbaik bagaimana mengimplementasikan strategi riset untuk masyarakat adat di Indonesia gitu loh. Aku clearly mention social anthropology itu akan bantu aku memberikan kesempatan uh, langsung dalam dunia riset antropologi sebagai sesuatu yang memang aku pengen lakukan di masa depan gitu. Dan ini akan membuat aku mudah untuk secara praktikal mengimplementasikan dan secara strategi um, menjalankan rencana terhadap perlindungan terhadap masyarakat adat di Indonesia gitu. Oke, boleh next Kak. Nah, tadi kan kita bahas why itu kan sebenarnya banyak banget gitu. Nah, dalam konteks di kenapa aku milih kampus gitu, ini yang aku lakukan. Jadi kayak aku tuh bilang, ya terkenal sebagai em, negara yang istilahnya punya konteks antropologi dan budaya yang apa ya bahasa Inggris robust, tapi istilahnya itu kayak diverse gitu. Em, Inggris itu secara khusus Universitas Sussex itu menjadi sebuah destinasi yang ideal untuk aku melanjutkan akademikku gitu loh. Aku jelaskan lah misalnya kayak oh jurusan antropologi di kampusku tuh memberikan aku kesempatan untuk kemudian terlibat dalam academic research system tentang masyarakat adat gitu melalui proyek-proyek mereka. Mereka juga punya institusi yang namanya Center for Asian Studies yang bakal memberikan aku kesempatan uh, first hand research experience dengan networking bersama mereka gitu loh. Dan aku bilang saat itu kan kemudian memberikan aku grounding experience in anthropology, both terms and ethnographic diversity, dan juga secara teoritis dalam konteks pembangunan itu gitu. So, be clear, be detail. Oke Kak, next. Sekarang kita bahas tentang rencana kontribusi. Di sini aku nanti membaginya terhadap dua hal teman-teman, ada profesional dan secara sosial. Beberapa orang kemudian melakukan konteks kalau dalam kontribusi ini dia membagi dalam periode gitu. Jadi ada yang bikin kayak jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, atau ada yang bikin kayak per 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu semua valid gitu. Tetapi kalau dalam aku pribadi, aku sangat tidak bisa berandai-andai dengan konteks periode waktu selama itu. Aku bahkan belum punya idea aku bakalan jadi apa gitu 15 tahun ke depan gitu. Jadi kalaupun ada tuh kayak aku masih merasa aku tidak bisa menggambarkan itu secara terstruktur dan secara logis bahwa ini akan achievable gitu. Nah, jadi kemudian aku mensiasati itu dengan membaginya terhadap spektrum profesional dan secara sosial gitu. Nah, pertama, secara profesional. Mengapa ini penting? Karena kan perlu diingat, LPDP itu mengharuskan penerima beasiswanya kembali ke Indonesia dan berkontribusi. Walaupun saat ini kan ada wacana katanya boleh sekarang nggak pulang dan segala macam. Tetapi kan kalau klausul kontrak yang terakhir kemarin tuh masih harus tetap mengabdi istilahnya. Jadi kamu harus
be ready, kamu harus punya kontribusi profesional gitu. Dan ini akan menunjukkan juga bagaimana studi lanjutan kamu, baik itu S2 ataupun S3, itu berdampak pada sektor profesional yang kamu geluti gitu loh. Dan ini sebagai cara juga kamu menunjukkan justifikasi bahwa rencana kontribusi kamu tuh sesuai dengan kebutuhan bangsa, sesuai dengan apa yang dibutuhkan Indonesia gitu. Jadi, pastikan rencana kontribusi kamu tuh konkret, realistis, dan juga punya dampak yang jelas bagi Indonesia. Dan bagaimana caranya? Ya, pertama, bahas tentang bidang dan peran profesional yang kamu pengen tuju gitu. Setelah lulus tuh pengen kerja di mana, pengen berkontribusi tuh pada posisi atau peran apa misalnya, apa dampak yang ingin kamu capai misalnya ketika dapat pekerjaan itu atau dapat karir itu gitu. Dan masalah spesifik apa di tempat karirmu itu misalnya terutama untuk teman-teman yang sudah bekerja nih yang akan bisa diselesaikan dengan studi yang sudah kamu tempuh gitu. Dan make it relevant terhadap Indonesia gitu karena mau tidak mau suka tidak suka um, LPDP ini adalah beasiswa yang kayak sangat mencari orang dengan nasionalisme yang levelnya tuh sudah harus dalam gitu teman-teman. So salah satu cara untuk kemudian bisa kamu menunjukkan bahwa kamu punya nasionalisme, patriotism itu ya dengan cara isu yang kamu bawa tuh kamu relevankan semuanya dengan konteks Indonesia secara general. Oke, next Kak. Nah, di contohnya aku bilang gini, aku tuh ngerti banget LPDP itu adalah stepping stone, batu loncatan untuk aku um, menciptakan karir profesional aku dan menciptakan dampak kepada masyarakat. Sebenarnya ada dua hal dasar yang pengen aku lakukan gitu, dan aku membaginya itu secara profesional dan secara sosial. Secara profesional, aku tuh pengen jadi dosen balik ke UGM yang kan kemudian melakukan banyak penelitian tentang masyarakat adat gitu. Um, dan aku akan membantu jadi di filsafat UGM itu ada yang namanya Laboratorium Filsafat Nusantara yang belum masif banget karena kebanyakan ya dosen filsafat itu nggak punya kemampuan etnografi, sementara ini banyak berkaitan dengan masyarakat adat. Nah, jadi yang aku bahas itu di situ gitu. Aku dengan secara jelas menunjukkan bahwa oh aku mau jadi dosen, ini yang pengen aku lakukan, dan kenapa ini kemudian penting? Karena kemudian aku membantu pemerintah Indonesia untuk raise awareness, untuk kayak mengangkat isu tentang pentingnya menjaga budaya kita kepada generasi muda melalui sistem pendidikan formal. Jadi itu juga akan bisa membantu masyarakat adat secara tidak langsung dengan memberikan akses sebanyak-banyaknya tentang mereka dalam dunia ekosistem akademik gitu. Next. Nah, tadi profesional, sekarang rencana kontribusi sosial. Istilahnya ini adalah isu tambahan yang harus kamu sertakan gitu. Kenapa kemudian teman-teman, tadi yang aku bilang, kalau kamu cuma menunjukkan rencana kontribusi secara profesional, itu bare minimum. Artinya, kalaupun kamu nggak dibiayai beasiswanya, toh kamu akan bekerja kan? Toh kamu akan kemudian masuk ke dalam satu institusi dan segala macam gitu loh. Nah, apa yang kemudian membedakan kamu dan menunjukkan kamu layak sebagai penerima beasiswa? Kamu melakukan something yang lebih gitu. Dan kenapa kontribusi sosial ini harus ada? Karena perlu diingat teman-teman, LPDP ini adalah beasiswa yang kayak orientasinya tuh ada pengembangan bangsa gitu loh, pemajuan bangsa. LPDP suka sekali dengan award-award yang punya rekam jejak pengabdian, terlibat dalam aktivisme isu-isu sosial, menjadi relawan dan segala macam gitu. Nah, kontribusi sosial ini akan menunjukkan bahwa dampak yang kamu ciptakan tidak hanya terbatas pada lingkup pekerjaan, tetapi juga menjangkau masyarakat luas. Artinya, you doing something beyond. Kamu kemudian tidak hanya um, berbicara tentang isu yang gini teman-teman. Artinya tuh yang aku bilang adalah sebenarnya kan yang kita lakukan itu nanti antara profesional dan sosial itu benang merahnya sama. Tetapi bedanya adalah ketika ini sudah dalam bentuk rencana kontribusi sosial, bagaimana kamu menginklusifkan isu itu menjadi isu bersama, isu yang kemudian ketika orang bahas itu di warung kopi, bapak-bapak em, itu bisa ngerti misalnya. Tuh kayak ibu-ibu yang jualan di pasar tuh ketika kemudian kamu bahas itu tuh bisa paham oh ternyata tuh ini happen gitu loh. Jadi kayak kamu tuh menunjukkan sesuatu hal secara grassroots gitu loh, cuman secara akar rumput bener-bener kayak dari bawah banget gitu. Jadi pastikan kontribusi sosial kamu itu memiliki dampak yang realistis dan selaras dengan visi
besar LPDP dan membangun Indonesia. By saying realistis, ini yang aku maksud teman-teman. Jangan kemudian beranggapan bahwa rencana kontribusi itu, terutama yang sosial, tuh harus something yang wow banget gitu. As simple as, for example, misalnya teman-teman sekolah ke luar negeri misalnya dengan jurusan apapun gitu. Later on teman-teman bilang tuh, nanti ketika saya pulang ke Indonesia, saya tuh pengen bikin les-lesan gratis buat anak-anak di sekitar rumah saya. Saya nggak expect banyak, 5 sampai 10 anak di teras rumah saya. Ini yang saya lakukan, bla 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 bla. Karena saya nggak pengen apa yang saya dapatkan ini saya nikmati sendiri. Saya nggak pengen take it for granted and this gitu. Jadi just make it reliable, realistic. So jangan kemudian berusaha menjadikan ini hal yang kayak harus um, kayak luar biasa banget, dalam tanda kutip harus menjadi isu yang besar banget, harus banyak orang yang kemudian terdampak dan segala macam. Enggak gitu. Selama ada orang lain yang terdampak, berarti kamu sudah melakukan kontribusi, berapapun jumlahnya. Oke, next Kak. Nah, kalau contohnya, kalau di aku kan tadi bilang, aku banyak ngomong tentang masyarakat adat. Ketika pun aku secara profesional menjadi dosen, aku pengen nanti ya kajian risetku tentang masyarakat adat gitu. Nah, apa yang pengen aku lakukan adalah aku tuh pengen bikin non-profit organization tentang um, empowering the indigenous people di provinsi aku gitu, yakni masyarakat suku Mentawai. Kenapa Mentawai? Karena memang waktu S1 aku dulu um, program PKM Pimnasku di sana dan aku sudah punya istilahnya gambaran tentang apa yang terjadi di sana. Aku tahu kebutuhan mereka dan segala macam, dan itu yang aku sampaikan di sini. Di sana tuh banyak sekali sekolah-sekolah adat. Tetapi sayangnya seperti kebanyakan suku-suku di Indonesia, kita tuh nggak punya tradisi menulis kan. Kita tuh apa-apa tuh tradisi lisan. Artinya, kadang proses pembelajaran mereka di sekolah itu tuh terbatas banget karena apa yang kemudian disampaikan oleh si tetua adat itu nggak terdokumentasikan dengan baik gitu, nggak ada proses membukukan dan menuliskan itu gitu. Nah, jadi itu yang pengen aku lakukan. Aku ingin membantu mereka mendigitalisasi dan juga mentranskripkan tradisi lisan mereka menjadi sebuah tulisan gitu. Dan aku make it relevant lagi dengan something yang menjadi tanggung jawab Indonesia gitu. Aku tunjukin bahwa ini tuh berkaitan loh sama program UNESCO yang namanya ESD and this gitu. Jadi um, sebenarnya kan kalau dipikir-pikir tuh sederhana banget ya. Kamu tuh cuma dalam tanda kutip mungkin ngetik apa yang mereka sampaikan, bikin dalam jadi bentuk kertas, terus kamu ngeprint, kamu bikin print outnya, kamu kirim ke sana gitu. Tetapi dengan cara kamu menunjukkan aspek keberdampakannya, itu menjadi sesuatu hal yang bisa dianggap besar dan berdampak gitu. So it's all about packaging, bagaimana kamu mengemasnya teman-teman. Oke, next Kak. Nah, ini terakhir, closing atau link back. Mengapa ini penting? Karena ini akan menjadi kesimpulan dari seluruh esai yang telah kamu tulis. Ini mempertegas hubungan antara studi yang kamu pilih dengan visi besar Indonesia dan menjadi amunisi terakhir kamu, benar-benar kesempatan terakhir kamu untuk meyakinkan reviewer bahwa kamu adalah kandidat yang tepat untuk LPDP. Jadi pastikan bagian ini mengikat seluruh narasi dengan kuat, menunjukkan bahwa investasinya pada studimu akan memberikan dampak yang nyata bagi Indonesia. Jadi bagaimana menuliskan bagian ini? Ya ringkasan singkat esai aja tentang bagaimana studi ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas pribadi kamu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dan bisa aja misalnya kayak contoh kalau di aku tuh pernyataan quote tentang bagaimana LPDP menjadi katalisator utama dalam perjalananku nantinya gitu. Dan em, kita bisa kemudian menciptakan atau kayak memunculkan ajakan persuasif gitu loh teman-teman. Mungkin kayak dengan menegaskan komitmen kita kembali untuk pulang ke Indonesia, atau bahkan dengan pernyataan yang bisa menggugah keyakinan reviewer bahwa kalau kita tuh memang layak jadi awardee LPDP. Oke, next Kak. Nah, misal contohnya di aku tuh bilang gini, setelah aku nanti menyelesaikan program S2 aku tuh pengen mensinergikan kemampuan saat ini aku punya dengan uh, kemampuan antropologi yang aku dapatkan, yang kemudian akan memberdayakan aku untuk punya kesempatan menjadi researcher dan juga pendidik yang mendedikasikan hidupnya itu untuk peningkatan kehidupan masyarakat adat di Indonesia gitu. Secara sederhana, aku bilang melalui beasiswa ini,
Aku percaya bahwa mau melanjutkan studi S2 aku di Inggris menjadi salah satu caraku untuk menyusun potongan puzzleku menjadi sebuah kehidupan yang bermakna dengan menghubungkan apa yang menjadi misiku dan apa yang ingin aku jalankan di masa depan. Berkuliah di atau belajar dari luar negeri dengan LPDP akan memberikan aku tadi yang aku jelasin pengalaman ini dan segala macam. Dan pada waktu yang sama aku bilang ini akan menjadi kesempatan yang sangat luar biasa buatku untuk menunjukkan purpose dan perseverance yang tadi aku bahas di awal tentang 3P tadi untuk menaikkan posisi Indonesia di mata dunia gitu. Well, basically ini kayak sebenarnya sederhana aja gitu. Kayak kita nggak kemudian harus yang kayak dengan bahasan daki-daki banget tuh enggak. Oke, next Kak. Nah, ini penutup dari aku. Yang pengen aku sampaikan adalah teman-teman, menjadi award di beasiswa, apapun beasiswanya, adalah tentang kemampuan kamu menarasikan apa yang kamu punya selaras dengan apa yang dicari oleh pihak pemberi beasiswa. Hal ini berkaitan dengan kemampuan kamu memilih advokasi apa yang ingin kamu bawa, dan juga kelebihan atau kekuatan mana yang ingin kamu tonjolkan. Buatlah framing dirimu selayak mungkin menjadi seorang awal di LPDP di antara puluhan ribu pesaing hebatmu dari seluruh Indonesia. Mungkin itu saja dari aku. Em, Salah dan kata, mohon maaf. Em, Kalau nanti ada pertanyaan, kita diskusi bareng. Aku kembalikan ke Kak Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much Kak Arit atas penjelasannya yang super detail. Yes, menurutku dari sepenglihatanku tadi ya, materi-materi dari Kak Merita dan Kak Arit ini udah sangat semuanya benar-benar dikupas tuntas dari strukturnya dan juga langsung dikasih contoh. Aku rasa itu sangat bermanfaat banget khususnya buat teman-teman kali ini. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand ya. Atau udah nggak ada yang ditanya ini karena udah cukup jelas sekali materinya ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Lydia. Mungkin barangkali mau on mic Kak Lydia untuk menyampaikan. Atau aku bacain aja kali ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang masuk lewat chat. Selamat malam, izin tanya ya Kak untuk Kak Merita. Waktu belum lulus batch 1, apakah Kakak sudah memiliki LOA? Kemudian bagaimana dengan batch 2? Kemudian kalau boleh tahu berapa skor substansi yang Kakak dapat di kedua batch tersebut? Mungkin buat Kak Merita ya. Silakan Kak Merita. Oke, Kak. Suaranya jelas? Oke, jadi oke tadi pertanyaan adalah skor ya. Waktu belum lulus batch 1 apakah sudah memiliki LOA? Waktu batch 1 saya belum memiliki LOA dan batch 2 juga belum memiliki LOA karena saya baru dapat LOA malahan waktu bulan Januari kemarin. Seperti itu. Terus berapa skor substansi yang Kakak dapat di kedua batch 1? Di kedua batch ya. Kalau batch 1 itu pas itu sebenarnya saya itu tahun 2023. Waktu batch 1 itu saya dapat skornya adalah 720. Jadi kurang 30 poin. Pas itu minimalnya masih 750. Dan kalau di batch 2 itu minimalnya 750, dapat skornya 996. Itu di batch. Jelas teman-teman? Ada yang mau nanya lagi kan? Oke, udah cukup jelas sih Kak kayaknya ya. Berarti Kak Merita yang jalur non LOA ya. Kalau dari Kak Arit sendiri apa waktu udah apply LPDP udah punya LOA atau gimana Kak? Soalnya kan di esainya tadi sempat di-mention nama univnya langsung ya, specifically itu. Boleh di-spill Kak? Masih di mute Kak, sorry. Oke, nah aku sama seperti Kak Merita. Aku waktu itu non LOE juga. Tadi yang kalau nanti kasusnya sama seperti teman-teman, kalau misalnya mungkin penasaran, jadi apakah kita harus menjelaskan ketiga kampus itu secara spesifik tiga-tiganya di esai? Kalau yang dulu aku lakukan adalah
Ibaratnya kalau itu secara porsi misalnya 1 sampai 100% gitu, 80%-nya tuh aku cuma menjelasin kampusku yang pertama gitu. Nah, baru sisanya tuh aku jelasin kampus kedua dan ketiga. Makanya tadi aku nggak munculin kalau di contoh. Tapi bedanya kalau di aku tuh bisa dibilang tuh aku mendaftarnya paralel. Jadi ketika aku sudah mau masuk wawancara LPDP, aku udah masuk seleksi substansi, aku tuh udah daftar kampusnya. Dengan waktu itu tujuannya adalah aku tuh pengen screenshot. Oke, aku udah daftar ya. Jadi kayak in case nanti si LPDP nanya waktu seleksi substansi, oh kamu udah ngelakuin apa untuk apply ke kampus ini segala macam, aku pengen nunjukin itu gitu. Cuma pada waktu itu aku kan dapat wawancara itu benar-benar kalau nggak salah pokoknya hari terakhir itu waktu itu hari Jumat, aku wawancara itu di hari Kamis. Jadi kayak jarak dari aku selesai wawancara ke pengumuman itu aku cuma nunggu 7 hari teman-teman. Jadi aku nggak relate dengan yang overthinking pasca wawancara yang dia nunggu 2 bulan gitu. Karena waktu itu aku benar-benar di akhir, aku overthinkingnya di awal karena orang-orang udah selesai, aku baru mau wawancara. Em, jadi pada waktu itu LO aku keluar benar-benar di hari yang sama dengan pengumuman LPDP. Duluan kampus waktu itu em, 2 jam gitu, terus LPDP pengumuman. Oke, berarti sebenarnya tetap di-mention ya Kak dua univ yang lainnya tadi di Di esai yang mention. sebenarnya. Ya mungkin berarti tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Rian Alif yang tanya apakah dalam esai harus menjabarkan atau memilih universitas atau difokuskan cukup dalam salah satu aja. Berarti porsinya disesuaikan dengan eh, pilihan prioritas di LPDP ya kalau dari Kak Arit sendiri. Kak dalam aku izin baca lagi ya Kak. Kadang sebelum oh ya. Aku difokuskan ke pilihan satu karena kan sebenarnya pilihan kita tuh menunjukkan skala prioritas kita ya Nah, ya, teman-teman. Atau apakah ada dari teman-teman yang memang gambling aja memang mungkin ya udah cap cip cup gitu pilihannya gitu. Karena kalau setahu aku sebenarnya bahkan em, kita itu tuh nanti misalnya nih lolos nih tiga-tiganya tapi ternyata malah milih yang nomor duanya kalau nggak salah tuh perlu kayak ngasih justifikasi atau apa gitu ke LPDP-nya gitu. Jadi be wise. Jadi apa yang kamu tempatkan di nomor satu tuh memang harus yang kamu pengen banget. sih. Kalau dari Kak Merita mungkin apa terkait menyebutkan nama univnya di kampus itu gimana kalau dari pengalamannya Kak Merita? Kalau saya sama sih Kak, jadi kalau di ISEI itu saya hanya menyebutkan di pilihan pertamanya, karena pilihan pertamanya saya adalah ENU, jadi di ISEI saya hanya mencantumkan ENU, penjelasannya, alasannya kenapa, seperti itu. Jadi kalau yang poin kedua dan ketiga itu saya tidak mencantumkan. Tapi waktu di wawancara itu saya ditanya, gitu, ditanya kayak alasannya kenapa sih milih, kenapa ini pilihan jadi pertama, terus kenapa ini keduanya, dan ini ketiganya gitu. Jadi saya tidak mencantumkan karena ya memang prioritas saya yang di pilihan pertama ya, yang di ENU, jadi itu yang dicantumkan. Tapi kalau pas di wawancaranya biasanya tetap ditanya sih Kak gitu. Jadi dipersiapkan juga kayak alasannya, dicari betul-betul mungkin mata kuliahnya gimana, kemudian profesornya siapa yang mau jadi pembimbingnya dan sebagainya seperti itu. Oke, thank you Kak Merita. Selanjutnya ini kayak ada yang raise hand dari Kak Desni. Bisa langsung on mic aja Kak, silakan. Thank you Kak Alia atas kesempatannya. Makasih juga buat Kak Merita dan Kak Arit atas presentasinya. Saya mau tanya, ketika dari proses seleksi itu dari administrasi ke eh, TBS lalu ke substansi itu kan lumayan lama ya. Yang kakak-kakak lakukan apa? Kalau untuk ke TBS kan kita latihan soal-soal. Tapi kalau dari TBS ke wawancara, kadang kan kita lama kayak Kak Ari tadi kan lumayan lama. Itu yang kakak lakukan apa ya gitu? Soalnya saya juga sempat yang tahu yang kemarin tuh bingung kayak apalagi yang harus dilakuin kok kayak kosong nggak keisi gitu kayak baca-baca udah latihan udah terus kayak apalagi ya gitu apa yang harus kita lakukan selama menunggu masa buat wawancara itu. Terima kasih. Ya Oke, mungkin siapa dulu boleh nih? dari Kak Merita dulu.
Nanti dilanjut ke Arit. Oke, boleh. Eh, Kalau apa yang saya lakukan setelah ini ya, setelah bakat skolastik. Kalau setelah TBS ke wawancara, itu kebetulan pas itu saya bagian wawancara itu kayak kelompok terakhiran gitu. Jadi kayak udah mepet mau pengumuman, saya baru ke bagian pas wawancaranya. Jadi itu sangat-sangat lama, itu kayak sebulan lebih, kayak mau 2 bulan gitu. Dan apa yang saya lakukan? Pertama saya ikut mentoring juga. Saya ikut mentoring, terus juga saya list pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian saya baca lagi essay saya, baca lagi form-form yang udah saya tulis. Misal kayak contoh, aku nulis pengalaman volunteering di NTB. Nah itu nama lembaganya apa, terus apa programnya itu diinget-inget lagi. Terus juga benar-benar memastikan kita benar-benar paham sama apa yang kita tulis. Kayak contoh, saya ditanya tentang mata kuliah waktu S1 gitu. Jadi kayak benar-benar ke hal detail itu juga ditanya. Jadi itu sih memastikan benar-benar kita paham sama apa yang kita tulis, entah itu dari segi formnya, dari esainya, atau dari personal pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan itu. Terus juga selain itu saya banyak nonton YouTube juga, kayak contoh mungkin contoh cara menjawab contoh cara menjawab seperti itu. Jadi kan wawancara nggak asal kita jawab aja ya, nggak asal kita bisa menjawab, tapi bagaimana juga bisa menjadi jawaban yang memuaskan si interviewernya gitu, nggak asal jawab seperti itu. Jadi seperti itu sih, banyak ikut mentoring, nonton YouTube, terus pay attention ke apa yang udah kita tulis juga gitu. Seperti itu. Kalau saat itu saya juga sembari ini ya, saat itu saya sembari ngabdi di pondok, sembari ngajar. Jadinya ya nggak yang tiap harinya cuman fokus ke beasiswa, tapi ya kita juga sembari melakukan kegiatan, sembari kita menyiapkan beasiswanya kita. Seperti itu juga. Mungkin nanti ada tambahan dari Kak Farid. Silahkan Kak. Oke. Sebenarnya sama seperti Kak Merita ya. Aku tuh, of course kita melakukan pendalaman dan pengayaan lagi tentang substansi yang mau kita sampaikan nanti ketika wawancara. Dan begini, satu lagi teman-teman, kenapa alasannya harus bikin esai bagus? Literally yang akan ditanyakan itu adalah esai kita. So, kalau esainya udah istilahnya tidak bisa memberikan justifikasi yang kuat, yang mau diverifikasi sama si pewawancaranya, pertanyaan yang dikasih ke kalian itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang akan bisa meloloskan kalian gitu loh. Karena memang kemudian terasa bahwa oh nggak ada yang menarik nih untuk digali, untuk kemudian coba diketahui lebih dalam tentang dirinya. So, make sure esainya dibikin semenggigit mungkin. Jadi kadang orang kan taking it for granted ya kalau seleksi administrasi ini merasa bahwa em, dalam tanda kutip kan sepenting dokumennya lengkap biasa lolos gitu. Permasalahannya itu akan baru berdampak di seleksi substansi nanti. Nah, ini berkaitan dengan apa yang aku lakukan. Jadi kan kadang apa yang sudah kita tuliskan di esai itu tuh jawaban kita tuh kan berkembang ya setelah kemudian em, didapat masukan dari beberapa pihak itu mentor-mentor ataupun award lainnya. Nah, aku coba reshaping lagi jawaban aku dari apa yang sudah aku tuliskan di esai sebelumnya gitu. Dan by saying reshaping, aku juga kemudian lebih mendetailkan karena kan istilahnya ketika wawancara tuh nanti pertanyaan turunan tuh banyak banget gitu. Jadi kayak aku coba bikin kayak pola jawaban kemungkinan-kemungkinan ada pertanyaan tambahan pertanyaan yang akan terpantik dari jawabannya kalau misalnya aku jawab gini gitu. Nah, yang kedua, kalau aku basically satu hal yang pengen aku bilang ini bukan lebih ke kayak apa yang aku lakukan, tapi ya satu hal yang em, aku akan berpesan kepada teman-teman di waktu yang sangat lama itu jangan sering-sering mock up. Adalah analogi yang salah ketika kalian merasa bahwa dengan semakin banyak mock up, semakin bagus persiapannya gitu. Mock up mungkin cukup lah maksimal 5 kali gitu ya. Jadi kan udah tahu misalnya kapan jadwalnya gitu. Dibagi aja kira-kira selama rentang waktu menunggu itu mau mock up ini di minggu kapan aja gitu. Dan mock up jangan dengan banyak orang dalam artian kayak oh sama ini ikut sama itu ikut segala macam gitu. Karena gini, kamu akan dapat masukan yang terlalu banyak. Masukan yang kemudian kayak mematahkan masukan yang sebelumnya.
Yang ini nanti kayak malah nyuruh ini dan segala macam dan semuanya redundant dan kamu overwhelming, nggak tahu kemudian harus pergi ke yang mana dan which is I don't think it's a good idea gitu. Dan itu burn out banget teman-teman kalau misalnya kayak yang um, mock up tiap saat karena memang dulu aku ada kayak temanku yang seperti itu dia mock up tiap hari segala macam dan itu pada akhirnya ketika hari H dia nggak on fire karena secara psikologis jawaban dia tuh udah kebentuk hal yang kayak repetitif banget gitu loh yang kayak memang jadinya tuh bukan sound something yang natural datang dari dia gitu karena kayak ada tends to menghafal jadinya. Oh ya sama itu juga membiasakan bahwa ketika latihan mock up jangan menghafal jawaban. Most of our di LPDP tuh kadang tuh ketika menjawab itu tuh very scripted kayak bener-bener misalnya um, literally yang dituliskan di esai itu pemilihan katanya plek ketiplek lagi sampai di wawancara. I don't think it's a good idea. Jadi coba latihan juga parafrase jawaban, sesuaikan aja dengan tone ininya, dengan tone si wawancara itu nanti akan bagaimana gitu. Dan yang kedua terkait si mentor untuk mock up, kalau aku dulu itu pertama dari awardee untuk dapat sense of oh LPDP tuh nyari yang gini. Yang kedua aku tuh mock up sama dosenku yang expert di ini di jurusan S2 yang mau aku ambil. Karena LPDP itu kan nanti ada 3 interviewer teman-teman. Salah satunya adalah ya akademisi yang dari jurusan yang kamu ambil dan dia literally tahu itu gitu loh. Kayak di aku tuh benar-benar pertanyaan yang seperti kayak nanti rencana tesisnya judulnya apa, penelitiannya apa, kenapa pakai ini. Emang nanti kalau kayak gitu datanya nggak bias segala macam. Itu tuh terjadi di aku, di kasus aku kemarin tuh sampai sedetail itu pertanyaannya gitu. Jadi it's also good kalau misalnya teman-teman eh bisa dapat kesempatan ngobrolin itu nggak cuma dengan our di LPDP-nya, tapi tentang someone yang expert dengan jurusan yang mau teman-teman ambil. Dan yang ketiga, dengan orang awam itu bagus banget teman-teman sekali aja mentoring tuh bikin sama orang awam untuk kemudian mengetahui apakah kemudian eh, gaya berkomunikasi kita, pemilihan bahasa yang kita gunakan itu bisa dipahami semua orang nggak gitu. Karena dari 3 pewawancara itu yang tahu isu kamu tuh cuma satu yang akademisi itu doang teman-teman. Yang 2 lagi tuh they have no idea. Misalnya bisa aja misalnya kayak aku yang jurusan antropologi itu yang wawancara aku misalnya kayak orang jurusan teknik nuklir gitu. Itu adalah hal yang terakhir karena kan yang satu lagi psikologi. Dia misalnya kayak akan tahu menahu apa misalnya tentang eh, suku-suku ini segala macam gitu. Jadi it's really important how kita selama di masa menunggu itu berusaha juga untuk menghumblekan pemilihan bahasa itu gitu loh agar komunikasinya lebih efektif. Terakhir, kalau aku waktu itu aku kemudian memulai hal-hal yang ini sih Kak kayak aku mulai jogging dan segala macam karena good for Kak Merlita dia masih waktu itu sambil ngabdi kalau aku kan waktu itu wisuda di bulan Mei jadi kayak aku nyambi nganggur bangun tidur tuh kayak deg-degan tiap saat menunggu itu tuh kan beda banget maksudnya kayak wah aku tuh seminggu sebelum pengumuman tuh kayak makan tuh sudah tidak enak atau sudah mulai menutup diri itu akan terjadi dan itu valid banget teman-teman. Nah aku tuh berusaha untuk kemudian kayak socialize more dengan teman-temanku berusaha untuk mendistraksi diri gitu karena um, believe me kematangan dan juga ketenangan itu akan bikin kamu nanti bagus banget uh, ketika wawancara karena kalau misalnya sudah ini you got lot of things harus di overthinking. Ketika sudah seperti itu semua tuh jadi isu aja sobat di overthinking. Misalnya kayak di aku dulu, aku tuh udah bilang gini, ah ini pasti aku udah nggak lolos deh karena kayak bayangin aku wawancara aja 2 hari terakhir kayak udah banyak nih yang kayaknya udah checklist masuk di kriteria LPDP. Terus yang kedua ketika kan tadi aku bilang LO aku tuh keluar 2 jam sebelum pengumuman LPDP, aku udah mikir, oh ya ini fix nih berarti disuruh daftar batch tahun depan lagi pakai jalur LOA. Hal-hal seperti itu akan terjadi ke teman-teman kayak yang overthinking hal-hal yang sebenarnya nggak penting nggak krusial gitu. So just keep doing something positif aja gitu. Hang out sama temen, eat your favorite food, hang out ke nonton film segala macam. Nggak ada hal yang kemudian yang harus presisi banget, yang spesifik harus dilakukan sih Kak. Thank you atas jawabannya dari Kak Arit dan Kak Merita. Mungkin aku mau ini sih apa merangkum dari pertanyaan yang di komentar. Ini ada beberapa yang tanya, apakah ketika proses
apply LOA dan apply LPDP itu paralel kayak kasusnya Kak Arit, kemudian LOA-nya muncul di tengah-tengah proses, itu eh, apakah ada benefit tersendiri kalau itu di-mention kalau udah dapat LOA gitu, atau nggak berpengaruh apa-apa? Secara Is- tertulisnya memang tidak ada disebutkan ya teman-teman. Tetapi kalau kita kemudian berpikir, ya itu kan lebih menunjukkan bahwa kesiapan kita sudah matang gitu. Artinya kayak kamu sedia payung sebelum itu eh, adalah hal yang istilahnya memang kalau menurut aku tuh kayak memang something yang bisa sembari jalan gitu. Terutama di case-nya aku yang kemarin kebetulan alhamdulillahnya kampusnya tuh nggak ada yang minta admission fee. Jadi aku nggak ada pakai uang pendaftaran. Mungkin kan ada beberapa teman-teman itu memutuskan untuk biar nanti dapat reimbursement dan segala macam gitu. Cuma kalau di aku kemarin, eh, fortunately 3 kampus itu nggak ada yang pakai admission fee. Jadi kayak ya I got no reason buat nggak mendaftar pada waktu itu gitu. Bahkan kalau teman-temanku tuh nggak cuma LOE teman-teman dia sampai kayak nge-screenshot emailan dia sama ininya sama profesor yang mau dia incar di kampus itu gitu loh. Karena ini tuh kayak tentang kayak kita siapa paling siap gitu loh. Jadi kayak it would be good kalau misalkan kamu bisa melakukan itu. Jadi kalau secara tertulisnya ya memang tidak ada disampaikan, tetapi kalau secara kita berpikir logisnya itu berpengaruh. Cuma tapi bukan berarti anggapan oke berarti nanti akan diluluskan enggak ya karena soalnya yang pakai jalur LOE aja ada yang tidak lulus gitu. Jadi bukan bukan seperti itu juga jalan berpikirnya gitu. I see. Berarti mungkin ini sekedar info juga ya buat teman-teman yang baru mau coba daftar LPDP. Eh, Kalau sebenarnya misal kita udah awar di LPDP duluan nih Kak Arit, itu nanti dikasih waktu berapa lama sih buat cari kampusnya? Dan apakah ada benefit lain sebagai awar di LPDP ketika udah dapat awardee, terus untuk buat cari kampus itu apakah lebih mudah atau Kalau gimana? teman-teman ini aku yang mute atau aku yang lag atau Kak Alia ya? Boleh bantu jawab di kolom komen. Halo, udah jelas belum? Halo Kak. Oke, sudah. Aman. Oke, mungkin aku, Tadi pertanyaannya apa Kak tentang berapa lama mencari itu ya? iya, Halo dari durasinya dan benefitnya apa sih kalau kita dapat LPDP-nya duluan? aku dulu dikasihnya tuh em, aku lupa hitungan bulannya berapa tapi kalau kita jadikan ke tahun tuh kalau nggak salah tuh jadi 1,5 tahun gitu buat nyari. Aku nggak tahu tapi nanti coba baca buku panduannya lagi. Tapi itu lama kok teman-teman masih sangat banyak ininya, maksudnya kesempatan untuk istilahnya menimbang ulang lagi misalnya nanti jadinya mau apply kemana dan segala macam karena teman-teman tuh boleh ganti kampus selama kampusnya itu biasanya rankingnya lebih tinggi misalnya di case-nya temanku kemarin itu ganti kampusnya tuh udah PK tapi dia ganti kampusnya tuh dari Columbia ke Harvard jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh diterima sama LPDP jadi mungkin ada teman-teman nanti akan seperti itu jadi cukup lama kok kalau nggak salah itu 1,5 tahun gitu aku nggak tahu apakah di buku panduan yang sekarang bagaimana. Dan tadi apa pertanyaan keduanya Kak tentang apakah benefit atau gimana? Iya, mungkin kayak apa dapat reimbursement application fee Oh, segala macam itu kan. kalau reimbursement itu aku nggak tahu ya apakah buat jalur reguler juga dapat. Tapi setahu aku memang ada mekanisme seperti itu. Kalau untuk yang eh, jalur yang spesifik memang itu ada. Tapi kalau nggak salah juga reguler sepertinya dapat reimbursement sih. Kalau memang ada admission fee. Em, itu saja sih kemudian yang menjadi pembedanya teman-teman. Dan itu juga riskinya tadi tuh tentang um, pertimbangan apakah mendaftar LOE-nya sebelum keterima LPDP atau enggak. Karena gini, beberapa kampus itu kalau kamu sudah dapat LOE, dia tuh minta deposit. Dan deposit itu kan nggak kecil ya, mostly kayak biasanya 200 juta gitu. Uang kamu ketanam di situ. Iya kalau LPDP-nya dapat nanti 200 jutanya balik. Kalau enggak kan Allah alam bisawab juga kan maksudnya jadi ada orang juga yang sebenarnya menghindari jalur LO itu gara-gara itu karena program yang dia tuju itu polanya seperti itu kalau lulus harus bayar deposit gitu walaupun sebenarnya ada mekanisme lain mungkin kamu mengajukan ke kampus
deposit waiver bla 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 gitu, tapi itu tidak selalu berhasil biasanya. Jadi make sure aja dulu, misalnya besok kalau misalnya mau daftar ke kampus luar negeri, mostly apalagi kalau kampus luar negeri, admission timnya tuh sangat aktif dan sangat gercep teman-teman. Jadi mungkin nanti ditanya aja, apakah nanti kalau saya dapat offer unconditional, apakah saya harus langsung bayar deposit atau bagaimana atau apa gitu. Karena kalau dari temanku kemarin tuh bahkan dia cuma minta defer LO itu dengan alasan gini, saya masih nunggu pengumuman um, LPDP, which is sebenarnya dia tahun ini nggak dapat gitu. Yang dia maksud pengumuman LPDP itu adalah pengumuman batch yang sekarang. Nah, kampusnya itu mau gitu buat ngasih gitu. Jadi kalau ini tuh sering-sering email aja, mereka aktif banget. I see. Thank you so much buat infonya. Oke, ini mungkin karena udah jam 9 lebih 15 menit ya, jadi that's all buat pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih khususnya buat Kak Merita dan Kak Arit yang udah menyempatkan waktunya dan juga sharing banyak hal banget yang bermanfaat dan impactful. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman menyusun esai ke depannya. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Sekali lagi terima kasih udah hadir malam ini. Kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa disampaikan di grup aja ya teman-teman. Kita kan ada grupnya juga. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Aku tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.